Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Muttafaqun alaih. Wa ba'd. Alhamdulillah para jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya dapat menerima undangan dari Pak Oka ini, teman-teman, untuk menyampaikan tausiah diri saya sendiri juga semuanya. Jadi bahasanya apa akhlak ya? Akhlak ya? Ya, akhlak. Akhlak tentang akhlak dan dunia kerja. Apa itu akhlak dan dunia kerja? Sebenarnya kalau misalnya kita tidak bicara akhlak ini, wah, di dunia kerja kita kayaknya sudah memilih ya. Karena kalau melihat BUMN itu tulisannya akhlak, barang ya. Bahkan beberapa kementerian juga yang menulis akhlak. Nah, mudah-mudahan saja apa yang dituliskan itu benar adanya dan tidak sekedar sebuah singkatan, tetapi benar-benar merupakan perwujudan dari sebuah akhlakul karimah. Tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan li utammima makarimal akhlaq, menyempurnakan kemuliaan dari akhlak manusia. Kenapa demikian? Karena sebenarnya akhlak itu sudah ada di dalam diri kita sebenarnya. Unsur-unsur akhlak ada dalam diri kita. Apa itu? Kita sering mendengar tanya bahwa manusia itu yuladu ala fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu patorot. Patorot itu seperti terbit, terbuka, terang, jelas, bersih. Itulah fitrah. Makanya fitrahnya manusia itu bersih. Bersih apanya? Semuanya. Jasadnya bersih, pikirannya bersih, jiwanya bersih, semuanya bersih. Nah, ketika semuanya itu bersih, sebenarnya ada masalah apa? Lalu bagaimana manusia menjadi kotor? Ketika berinteraksi dengan kehidupan dan kemauannya atau hawa nafsunya. Ketika nafsu yang menguasai dirinya, maka nanti akan terjadi sesuatu. Nah, disinilah sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi dengan diutusnya di sini, diutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang telah dibawa manusia, yang nanti akan kena debu tadi itu. Ya. Debunya apa? Kalau hadis Nabi yang mengatakan apa namanya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fali abawaihi
ayyuhawwidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisani. Maka ada digambarkan sini adalah wali abawaihi, kedua orang tuanya itulah yang akan membuatnya dia menjadi apakah dia punya patron, punya cap, punya model Yahudi, yuhawwidani atau yumajjisani atau majusi. Itu dua orang tua ini adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan manusia ketika lahir. Jadi ini nisbahnya adalah lingkungan yang dimaksud. Semakin anak itu dewasa, semakin luas lingkungannya. Sampai nanti mungkin masuk PAUD, TK, SD, SMA, SMP, SMA, perguruan tinggi, tempat kerja, tempat main, semuanya ini semua akan membentuk dia menjadi apa. Ini yang membuat akhlak manusia itu kemudian turun dari kemuliaannya atau tidak sempurna. Tidak sempurna lagi, tidak mulia lagi. Mungkin. Kapan? Ketika lingkungannya yang diwarnai hawa nafsu tadi itu membuatnya menjauh dari garis fitrahnya itu. Nah, jamaah sekalian, lalu sebenarnya kalau kita bicara akhlak, itu apanya sih yang harus disempurnakan dan dijaga? Mari kita lihat bagaimana saksian Rasulullah SAW, kepribadian Nabi SAW, yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhu al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya itu adalah Al-Quran, penjelmaan dari Al-Quran. Ini apa maksudnya? Penjelmaan dari Al-Quran. Al-akhlaq usturatun nafsil batiniyah. Jadi akhlak itu adalah gambaran dari nafsu batiniyah. Gambaran dari jiwa yang ada dalam diri kita. Ya. Yang ada dalam diri kita. Jadi karena saya mengambil perbedaan antara al-akhlaq dan as-suluk. Was-suluku was-suluku hadhahirah. Sedangkan suluk, perilaku, itu adalah suratu hadhahirah. Gambaran zahirnya, gambaran yang nyata, yang bisa kita lihat sama-sama. Gambarannya tadi yang mungkin pernah debu-debu tadi itu, ya, gambaran. Allati tadullu 'alaiha, yang menunjukkan akhlak itu sebenarnya. Jadi seseorang yang punya akhlak karimah, mestinya suluknya, perilakunya itu akan diterima oleh banyak orang karena itu adalah kemuliaan. Kecuali orang yang tidak berkemuliaan, yang mungkin akan bisa menolak itu. Wa nahnu nastadillu ala tabi'ati akhlaqil mar'i bi sulukihi dhahir. Dan kita itu ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Kita bisa melihat akhlak seorang itu ditunjukkan dari gambaran yang tertunjuk, yang tertas dan di lingkungannya, yang menunjukkan kita mengarahkan kita, ya. Ala tabi'ati akhlaqil dhahir mar'i, dengan tabiat-tabiat aslinya dari akhlak seorang itu bisulukihi dhahir, dengan perilaku dhahirnya. Jadi kalau akhlaknya, jiwanya sudah bagus, insya Allah perilakunya akan bagus. Yang dhahir. Gambarkan balik ini, ya. Kalau perilakunya itu nggak bagus, sebenarnya akhlaknya nggak bagus.
Maka itulah yang disebut sebagai sebenarnya adalah satunya kata dan perbuatan. Bukan kata sebenarnya, kata kan ada kata, ada tiga ya. Iman ada tiga. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qaul, wa amalun bil arkan. Iqrar bil lisan yang tadi, yang berkata ada di kaulan. Kemudian wa tasdiqun bil qaul, keyakinan di dalam diri, yang di dalamnya empatinya. Kemudian wa amalun bil arkan, melakukannya dengan gerakan-gerakan, dengan apa namanya, suruh dengan perilaku yang nyata. Itu keimanan, akhlak. Jadi kalau Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, wah susah ya pelajarinya. Kenapa? Al-Quran itu 6.666 ayat. Artinya susah. Tapi sini ada ya banyak yang hafal, yang khusus ya. Kemudian yang kedua sudah seperti apa sebenarnya akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu yang 666 ayat itu direpresentasikan di dalam sifat Rasul yang 8. Berapa sifat 8? Jarang maka itu berdelapan, biasanya 4 semuanya. Ya kan ada 2, sifat wajib dan sifat mustahil. Ya. 4 dan 4. Apa wajibnya? Siddiq. Ya. Batas dulu siddiq. Benar. Berjujur. Maka mustahilnya adalah gading. Berbohong. Berdusta. Siapa yang suka berdusta, berarti bertentangan dengan sifat akhlak Nabi. Karena Nabi siddiq. Mustahilnya adalah gading. Kemudian siddiq, bagian kedua. Aplik mana atau amanah itu menunaikan. Amanah menunaikan dengan sebenarnya apa yang menunaikan itu. Jadi kalau diperintahkan bilang itu, ngomongnya itu ya ngomongnya itu, makanya dikata dan perbuatan. Amanah. Lawannya, mustahilnya adalah khianat. Sifat mustahil Nabi khianat, nggak mungkin Nabi khianat. Kira-kira gitu. Keempat, ya. Siapa yang suka berkhianat berarti tidak memenuhi akhlakul karimah yang negatif. Kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu sebenarnya sama nggak dengan amanah? Ya bisa disamakan, bisa kan? Karena kalau amanah itu memang sudah menjiwai betul dalam jiwa. Tabligh juga sebenarnya sama dengan jiwa juga. Cuma tabligh itu yang ditunjuk, tabligh itu sebenarnya menyampaikan apa yang diinginkan atau yang seharusnya disampaikan. Maka mustahilnya adalah apa? Mustahilnya sifat tabligh itu hikmah, menyembunyikan. Siapa yang suka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan, maka akhlaknya berarti dia sesuai dengan akhlakul karimah. Kalau mengatakan ulil haqqa walau kana murra, katakan yang hak itu walaupun itu terkadang pahit rasanya. Dia sampaikan sesuatu. Cuma menyampaikannya dengan yang cara yang baik. Yang pahit bisa dengan cara yang baik. Itu sudah 6 ya, 3. Nah, sifat yang terakhir ini itu sebenarnya sifat asasi manusia, yaitu fatwanah berapa? 11. Manusia yang kecerdasan,
Bahwa kecerdasan yang berbeda-beda ya tergantung dari pengolahannya. Prinsipnya cerdas manusia itu. Makanya berbeda dengan binatang, ya, yang nggak punya kecerdasan sama sekali. Jadi lawannya adalah bodoh, saya nabi bodoh. Di 8 sifat nabi, sifat ini akhlaknya sebenarnya. Nah semuanya kita punya, semuanya kita punya. Nah apakah ini semua kita bisa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Alamin, dari Rabbul Alamin, Rabbnya kepada Allah, dan Al-Alamin kepada alam semesta. Karena kita ada di alam, jadi kepada dua pihak, satu adalah vertikali kepada Rabb, dan horizontally kepada Al-Alamin. Al-Alamin itu apa saja? Bisa manusia, bisa gunung, lautan, air, udara, semuanya. Itu adalah Al-Alamin. Jadi kita berbuat baik kepada mereka semua, berperilaku baik kepada mereka semua. Jadi, wal khuluqu halatun rasihatun fil nafsi. Akhlak atau khuluq itu ada dalam diri, keadaan yang ada dalam diri, yang terpelihara dalam diri. Walaysa syaitan kharijan madhurijan. Dia tidak bisa, tidak ada di luar, nggak kelihatan. Kalau akhlak ada di luar, tadi keliru ya. Akhlak itu di dalam hati kita, di dalam diri jiwa kita. Yang menjiwai kita, mendasari kita bisa bergerak, gerakan sesuatu. Kalau tadi temanya adalah akhlak di dalam dunia kerja ya, katanya. Maka sebenarnya dunia kerja kita akan baik-baik saja, akan bagus kalau kita dalam diri kita yang bagus, yang diri kita. Kalau akhlak syai'un yattasilu bi batinil insan. Akhlak itu adalah sesuatu yang memang masuk di dalam batinnya manusia. Dan nah, saat gimana Pak melihatnya? Ya tadi ya representasinya aja, suluknya aja seperti apa, perilakunya. Nah, kita punya jargon di Kementerian Keuangan 5 nilai. Semuanya bagus loh, ya. Dari integrity, definisinya apa integrity itu, gitu ya. Selain integritas tadi adalah definisinya adalah yang tadi, apa yang di dalam diri yang mesti baik, kemudian keluar menjadi sesuatu yang baik. Profesional ini kaitannya dengan pelajar terlatih mengerjakan sesuatu terencana dan sebagainya. Ini terkait dengan faktor kecerdasan yang diolah sedemikian rupa. Kemudian kita melihat sinergi yang bisa kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena apa? Karena kita menyadari. Saya yakin setiap kita punya kesadaran bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa tanpa pertolongan orang lain. Bahwa orang keuangan ini kan katanya banyak duit ya, banyak duit. Kalau sendirian orang keuangan pegang duit saja bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Terus ada yang nyiapin makanan, bahan-bahannya semuanya masing-masing. Jadi semua butuh yang lain, Jadi kita pasti akan melakukan proses sinergi, kolaborasi. Dan nilai yang berikutnya yang keempat, Atona. pelayanan.
Ini nilai modal keuangan. Dunia kerja ini. Pelayanan. Melayani. Apa sih melayani itu? Melayani itu tugasnya kita. Tugasnya kita. Nabi itu menyatakan diri sebagai khadimul ummah. Pelayan masyarakat. Maka Nabi tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja. Menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan. Khadim. Khadam. Orang itu membantu. Ya, kita ada membantu. Saya membantu. Ini tidak masalah. Kalau tidak begitu. Ya dia bantuin kita karena kita perlu bantuan. Tapi bukan berarti punya status dia adalah segitu rendahnya kita. Gitu. Itu kalau akhlak kita perlakukan semua orang itu sama. Jadi pelayan, sure, melayani. Semangatnya Nabi adalah khadimun. Bapak sekalian mungkin kalau ke Haramain bisa nyaman ya. Kenapa bisa nyaman ke Haramain? Karena rajanya itu yang menempatkan diri sebagai khadimul Haramain. Khadimul Haramain. Pelayan dari dua tempat suci. Mau semua untuk pelayan tempat suci itu kan disiapin kita. Itu sifat nilai kita yang mestinya ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim yang punya akhlak tadi, akhlak yang 8 sifat tadi. Jadi 5 sifat dalam model keuangan itu sebenarnya sangat Islam, sangat menilai akhlak. Oleh tulis akhlak seperti yang tadi, yang tadi saya sebut di awal ya, banyak melihat akhlak. Tanpa sebutkan akhlak sudah menilai akhlak. Nah yang terakhir itu kan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bukan sempurna. Kesempurnaan itu adalah proses utamimah tadi. Kalau itu membawa utamimah, maka timbang akhlak yang mulia itu mau disempurnakan lebih tinggi lagi. Pak, yang mulia harus disempurnakan ya. Iya, itu kan default, itu kan bawaannya segitu. Manusia akan berkembang. Malah kalau manusia lahir dari lemah sama sekali, sampai kemudian dia agak kuat dikit, proses pembelajaran terus, sampai masa balik itu suatu masa di mana dia mengerti betul membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dia akan mandiri, dia terus perkembangan inilah utama. Sampai kapan menjadi sempurnanya? Ya sebenarnya nggak ada batasnya. Ada batasnya Pak? Ya. Karena nilai itu tergantung pencapaian kita. Ada orang membandingkan antara as-sabiqun al-awwalun dengan kita. Lebih mulia mana dan sebagainya. Dia melakukan menilai. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara Bapak semua adalah, Bapak Ibu semua adalah yang paling bertakwa atau yang paling tinggi takwanya, nilai takwanya. Ukurannya nggak ada. Kalau di grafik ada ukurannya tuh, tanpa segini batasnya. Tapi grafik begitu ya, kalau kita kasih angka naik, dia naik lagi terus naik sedikit. Nah, jemaah sekalian, jadi akhlak dalam dunia kerja itu sebenarnya sudah di-set up di Kementerian Keuangan dengan 5 nilai tadi itu yang related dengan nilai-nilai akhlak yang tadi. Tergantung kita, ya, tergantung kita. Mudah-mudahan kita sudah punya keyakinan betul bahwa kita harus mengikuti Nabi, yaitu kita punya sifat yang wajib yang 4 itu, dan punya sifat mustahil yang 4. Yaitu kita wajib untuk siddiq, kita wajib untuk amanah, kita wajib untuk
tabligh, kita wajib untuk fatonah. Fatonah itu, Pak cerdas itu bawaannya enggak. Kecerdasan bisa terus diolah. Ya, saya sedih banyak anak-anak generasi muda saya di kampung saya. Ya saya tahu orang yang hebat hanya karena masalah ekonomi, tidak punya kesempatan belajar, tidak punya kesempatan berprestasi lebih jauh, kemudian hilang semua berkaitan kecerdasannya itu karena berbagai hal. Gitu ya. Nah, kecerdasan ini faktornya harus terus diasah, terus dikembangkan, dan pengembangannya tidak berhenti sampai S3. Saya belum S3, masih punya kesempatan. Gitu ya. Ya S3 belum. Kenapa? Karena prosesnya itu model lain. Katanya dikatakan oleh Nabi bahwa kita itu harus berbulain minal mahdi ilal lahdi, sampai kita menjelang masuk lahdi yang lahad pun kita terus belajar menambah laporan kita. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah akhlak. Akhlak itu yang mulia sesuai dengan pesan Nabi, disempurnakan oleh Nabi, dan ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha seperti apa sih akhlak Nabi, Al-Quran yang tadi itu tergambar dalam sifatnya 8 dari 4 wajib, 4 mustahil. Alhamdulillah yang 4 wajib mustahil sudah ada di dalam nilai kita yang sudah pelihara. Ayo kita tunjukkan sama-sama supaya negeri ini bisa bangkit. Negeri ini bisa menjadi negeri yang paling takwa, paling bagus, dan paling hebat di di antara yang lainnya. Itu yang kita harapkan tentu dengan kata taqwa. Dengan kata-kata bahwa kita menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih barangkali saya cukup untuk mengatakan materi bahasan akhlak ini kan ini dari materi yang tahu sekali lagi ya. Akhlak ini saya nggak ngerti kalau saya siapin ini ada sini, saya akan siapin bahan ya. Hanya referensi aja. Silakan kalau nanti akan ada kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab ya. Saya silakan. Baik, tidak keluar final bisa baik. Mungkin barangkali ada teman-teman yang menanyakan terkait akhlak ini. Teman-teman, seperti barangkali. Yes, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, bagaimana kita bisa mensinkronkan antara kecerdasan dengan akhlak? Karena kadang-kadang akhlaknya bagus dan kecerdasan berempat, jadi sebagai empat. Dan yang kita melihat hal yang merusak di muka bumi itu adalah orang punya kecerdasan tinggi Pak, tapi akhlaknya rendah Pak. Baik, terima kasih Pak Supri. Jadi pertanyaannya bagaimana mensinkronkan antara kecerdasan dan akhlak? Silakan jawab Ustaz. Kalau pertanyaan kalau mensinkronkan kecerdasan akhlak, kira dirubah pertanyaannya. Tadi kan saya bilang kecerdasan bagian dari akhlak ya. Karena akhlak itu adalah yang 8 tadi. Jangan dibuang yang 4-nya ya. Sifat wajib dan sifat mustahil. Nabi. Jadi, karena kalau cuma 4, nanti boleh berkhianat ya. Ya, nanti boleh dan lain-lain. Jadi 8 sifatnya itu. Ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Nah, kecerdasan ada di dalam yang 4 tadi kan, ya, dan yang 8 tadi. Jadi kita nggak boleh nggak cerdas. Bagaimana mensinkronkannya? Nah, yang disinkronkan itu sebenarnya adalah kecerdasan, kemudian sidik, ya, amanah, dan apa? Tabligh tadi. Bagaimana kita bisa mensinkronkan, menyelaraskan bahwa kecerdasan itu bisa mendukung
bagaimana dia bisa berbuat jujur atau bersikap jujur. Bagaimana kecerdasannya bisa mendukung dia kemudian bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Tabligh itu, kita bahasanya tabligh itu kan terlanjur seperti ini tabligh kan, mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, memberitahu sesuatu. Ya, biasanya disebutkan balagh risalah. Balagh risalah. Kalau balagh risalah itu berarti tukang pos belum termasuk bagaimana? Karena menyampaikan surat dari seseorang, pesan dari satu orang ke orang lain, gitu kan. Balagh risalah, tabligh. Jadi tiga ini yang disinkronkan. Jangan sampai kecerdasannya itu membuat dia kemudian tidak sidik. Jangan sampai kecerdasannya membuat dia tidak tabligh. Karena kecerdasannya dia mampu membuat sekiranya ngumpulin sesuatu gitu. Ya, nah jangan sampai itu, gitu ya. Harus bisa, kecerdasannya itu justru menunjukkan apa bisa harus kecerdasannya harus disinkronkan dengan apa namanya sidik amanah ya, dan amanahnya, sifat amanah itu. Jangan sampai kecerdasannya membuat dia dan minteri orang. Itu yang paling penting dia. Minteri orang itu, minterinya dengan cara tadi mengkhianati, minterinya dengan cara menyembunyikan sesuatu, ya. Minterinya dengan cara kan dikasih jujur tadi, kira-kira itu kira-kira apa namanya, mungkin yang kita lakukan adalah bagaimana kecerdasannya itu bisa memastikan semuanya ini. Karena banyak orang yang cerdas justru itu. Tadi saya kesasar kali di Jakarta 3, hampir nggak bisa kesini. Punya azannya sebenarnya masih saya minta izin. Karena saya bicara dengan para APH yang bagaimana membicarakan orang-orang pintar, gitu ya, Pati, wali kota, itu bodohin rakyatnya. Dan itu ya, uang begini supaya jadi begini seterusnya itu. Nah, jangan sampai kecerdasan kita, kekuatan kita itu buat yang demikian, membuat kita menjadi tidak jujur, membuat diri kita amanah, membuat diri kita tabligh. Kecerdasannya harus membuat kita menjadi amanah, menjadi sidik, menjadi tabligh. Itu barangkali yang lebih. Baik, bisa kalau saya barangkali ada yang lain, teman-teman. Silakan. Pak Puji kalau tadi. Pak Mawan. Dari ibu-ibu barangkali ada sesuatu. Silakan. Bantu misalnya. Habis. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mohon doa Pak bisa sebagai penutup. Oh, kalau Ya. sebelum doa saya itu pas ya, gitu ya. Jadi akhlak kita ini, gitu ya, akhlak yang kita bina, kita tunjukkan, yang kita punya itu, yang kita miliki, yang mulia itu, pertama harus kita jaga, ya. Pelihara, tingkatkan, dan yang terakhir adalah wujudkan dalam bentuk nyata, sehingga orang semua akan merasa. Sekarang sudah zamannya ya, sudah zamannya di dunia internasional, itu istilahnya kita harus melayani. Akhlak memang dasar adalah kita harus punya sifat melayani, harus melayani. Jadi inti dari akhlak sebenarnya melayani, mau melayaninya dengan etikanya yang baik dari cara diri kita sebaik-baiknya. Tanpa sifat itu tidak ada akhlak. Ya, kalau kita tidak mau melayani. Karena ketika kita menjadi raja, menjadi otoritarian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
ولهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار والنهار بالليل وتدخل بيت المؤمنين الخير وتنصر من تشاء وتحسن وموصول لنا تمكينا من يوم الأول والآخر وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من السيء وتقعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأسفل الغاية بجميع الخير من الخير بعد الممات ومصر على بنا محمد تدبر بها الذنوب واستغفر قربنا وتقبل المسلوب على المستقبل المنصور اللهم يا غفار يا جليل يا جبار يا من يستر يا قدير يا قهار وانصرنا نصرنا سيدنا محمد مبينا واقتل اعداءنا اعداءنا كاملا ودمرنا تدميرا يا الله الصبور يا الله الشكور اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين رب اجعلنا من الرحمن اجعلنا من الاولياء اجعلنا من الشهداء واجعلنا من الانبياء يا قوم يا محاجة يا مالي الحسن بها الكتاب لكم فدعونا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita cukupkan, kita tutup dibaca dengan doa kalimatis. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.